warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru hebat senusantara dan Bapak Ibu kepala sekolah hebat senusantara. Bertemu kembali bersama saya Daman Said, saya Kepala SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kinerja periode 2, yaitu Juli sampai Desember. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus, tentunya saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada guru-guru maupun kepala sekolah yang sudah memanfaatkan timeline waktu, yaitu tanggal 31 Juli 2024 digunakan untuk perencanaan kinerja kepala sekolah maupun guru. Nah, jika guru maupun kepala sekolah sudah merencanakan kinerja, baik kepala sekolah atau guru, dan sudah dikumpulkan, maka akan disetujui oleh ke atasan kita. Kalau kepala sekolah yaitu tim kerja bisa pendamping atau dinas pendidikan. Jika Bapak Ibu guru yang menyetujui adalah atasan yaitu kepala sekolah. Nah, sekarang kalau sudah perencanaan kinerja kepala sekolah maupun guru sudah disetujui, apa langkah berikutnya yang Bapak Ibu akan lakukan di bulan Agustus? Mari kita simak-simak bersama-sama Bapak Ibu agar selalu mengikuti channel kami. Silakan Bapak Ibu like, komen, dan subscribe. Nah, kali ini kita langsung masuk ke platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Kita langsung ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Ini Bapak Ibu saya buka dari akun kepala sekolah. Perlu diketahui bersama bahwa kepala sekolah itu ada dua fungsi, yaitu sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja. Kali ini kita akan bahas satu persatu. Jika Bapak Ibu kita sekarang masuk ke sebagai pegawai, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di bulan Agustus ini? Kita klik sebagai pengawal, sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu, ini atasan kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu konfirmasi ulang jika misalkan ada perubahan-perubahan Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada lakukan praktek kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah di bulan Juli sudah merencanakan kinerja Bapak Ibu dan sudah disetujui oleh atasan, maka di sini progresnya sudah 25%. Nah, apa yang kita akan lakukan? Di sini langsung kita cek praktek kinerja Bapak Ibu. Nah, cek praktek kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu dari 8 indikator, jadi kepala sekolah maupun guru memilih satu indikator. Tentunya Bapak Ibu sudah memilih salah satu dari 8 indikator. Kebetulan saya di sini Bapak Ibu memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini yang saya pilih, indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu selanjutnya di sini Bapak Ibu pemantauan kinerja isi dokumen persiapan. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah dilakukan Bapak Ibu di bulan Juli, yaitu 1 sampai 31 Juli 2024. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mau dirubah, jadi Bapak Ibu tinggal klik ubah target perilaku. Nah, di sini jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu akan merubah kembali perencanaan Bapak Ibu, maka di sini sudah menjadi draft dan Bapak Ibu harus mengumpulkan ulang kepada atasan. Jika Bapak ingin merubahnya, kita klik lanjut ubah. Tetapi kalau tidak, maka klik kembali Bapak Ibu. Kita klik kembali Bapak Ibu karena saya tidak ada perubahan. Nah, kemudian sekarang ini Bapak Ibu, di bulan Agustus ini yang Bapak Ibu lakukan. Karena Bapak Ibu yang sudah mengisi perencanaan kinerja, di sini Bapak Ibu sudah menjadwalkan observasi, pelaksanaan observasi, kapan sih pelaksanaan observasi. Nah, langsung di sini klik cek rincian Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Langkah-langkah pelaksanaan observasi praktek kinerja. Nah, ini Bapak Ibu. Observasi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya pelaksanaan observasi itu menjadwalkan di tanggal 12 Agustus 2024. Pertemuan kegiatan rutin mingguan komunitas belajar dalam sekolah. Perangkat pendukung, data rapor pendidikan, saran dan masukan dari unsur guru, murid, komite sekolah, wali murid, pengawas, dan dinas pendidikan. Ini Bapak Ibu yang saya isikan di bulan Juli yang waktu kita merencanakan. Nah, kemudian catatan di sini
Jadwal observasi bisa berubah sesuai kegiatan sekolah, kesepakatan antara guru dan tim kerja ini Bapak Ibu. Jika misalkan saya sudah menjadwalkan atau Bapak Ibu sudah menjadwalkan di tanggal 12 Agustus semisal, nah kemudian Bapak Ibu di 12 Agustus ini ada kegiatan sekolah yang memang urgent atau Bapak Ibu yang bersangkutan misalkan dinas luar ataupun ada kendala-kendala sehingga tidak bisa melaksanakan di tanggal 12 Agustus ini, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu koordinasi dengan tim kerja. Tim kerja itu boleh dari pendamping atau pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi di bulan Agustus ini kita menunggu observasi pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, observasi dapat dilakukan beberapa cara. Silakan diskusi dengan atasan cara yang paling sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, observasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak Ibu. Kita apa? Diskusi dulu dengan atasan mau seperti apa. Nah, seperti apa sih observasi yang dari beberapa cara itu? Dan di sini kita klik pelajari selengkapnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, dari pelaksanaan observasi itu Bapak Ibu, apa saja pilihan observasi untuk membentuk baseline peningkatan kinerja kepala sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, dari observasi itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama observasi langsung, pilihan kedua observasi tidak langsung, pilihan ketiga observasi catatan mandiri. Apa sih observasi langsung? Jadi observasi langsung, pegawai melakukan praktik kinerja yang diobservasi langsung oleh penilai. Jadi kita di saat langsung diobservasi oleh tim kerja Bapak Ibu seperti itu. Konsekuensinya tidak ada OTC yang kuat karena penilai melihat langsung. Jadi tim kerja melihat langsung kita ke sekolah. Mungkin dialog langsung dilakukan setelah observasi. Jadi setelah observasi Bapak Ibu kalau misalkan kita observasi langsung kita bisa diskusi. Kita diskusi untuk nanti di bulan berikutnya kalau sudah observasi sudah dilakukan. Yang perlu diperhatikan agar optimal, pegawai memastikan waktu, jadwal penyelenggaraan agenda observasi, penilai pengelola waktu dan jadwal untuk melakukan perjalanan ke sekolah yang jauh ini Bapak Ibu. Selanjutnya, observasi tidak langsung. Jadi observasi tidak langsung itu pegawai melakukan praktik kerja yang direkam video untuk observasi kemudian lakukan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memilih observasi tidak langsung, jadi di saat Bapak Ibu ingin melakukan observasi, ingin melaksanakan Bapak Ibu pelaksanaan observasi, jadi Bapak Ibu boleh boleh di video. Jadi boleh menyuruh salah satu guru ataupun mungkin ada tim media. Nah, jadi di video nanti dikirim ke tim penilai, tim kerja, maka akan diobservasi oleh penilai video tersebut. Konsekuensinya, tingkat ownership terjaga karena penjelasan guru dan penilai. Pegawai penilai penguasaan teknologi memiliki akses ini Bapak Ibu, sudah ada. Selanjutnya, yang terakhir, observasi catatan mandiri. Jadi di sini pegawai melaporkan catatan mandiri observasi praktik kinerja yang dilakukan untuk dipertimbangkan oleh penilai. Nah, ini ada formnya. Jadi kalau observasi catatan mandiri, di sini ada pegawai melaporkan catatannya. Jadi kita selaku kepala sekolah pegawai, kita boleh memberikan catatan-catatan mandiri kepada tim kerja kita dan ada formnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, konsekuensinya di sini pejabat membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit karena hanya perlu membaca isian formulir. Jadi di sini waktunya efisien lebih sedikit Bapak Ibu karena di sini Bapak Ibu hanya mengisi formulir. Mudah dilakukan untuk kasus di mana rasio pegawai penilai sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan agar optimal, pegawai penulis catatan observasi dengan deskriptif tidak perlu panjang, namun jadi dijelaskan Bapak Ibu tahapan per tahapan. Nah, ini Bapak Ibu observasi dari 3 pilihan, observasi langsung, observasi tidak langsung, observasi catatan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa komunikasikan oleh kepada tim kerja, mana Bapak Ibu yang ingin dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau observasi catatan mandiri Bapak Ibu, formnya seperti ini Bapak Ibu. Formulir observasi catatan mandiri praktik kinerja. Jadi nama kepala sekolah, satuan pendidikan, nama penilainya. Di sini Bapak Ibu, tujuan indikatornya ini diisikan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini diisikan Bapak Ibu. Nah, target perilaku, ratingnya, diskusi kinerja ini bukti dukung Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, langkah sebelum ini tidak perlu Anda cetak print, kirim formulir ini kepada pejabat penilai, pengawas. Jadi Bapak Ibu kirim formulir ini kepada pejabat penilai, tim kerja Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu dari tadi Bapak Ibu observasi yang Bapak Ibu akan lakukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil menunggu observasi dilakukan sesuai dengan jadwal, apa yang Bapak Ibu akan lakukan berikutnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu
yang Bapak Ibu akan lakukan selaku kepala sekolah pegawai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu di sini langsung juga di sini kumpulkan. Jadi pengembangan kompetensi. Jadi klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah menyusun RHK, rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu di sini sambil lalu Bapak Ibu cicil. Apa sih RHK yang Bapak Ibu? Jika misalkan di sini Bapak Ibu sudah ada bukti dukunnya sudah ada, maka Bapak Ibu boleh mengumpulkan. Bagaimana caranya di tadi itu? Misalkan di sini, meningkatkan kinerja satuan pendidikan peningkatan keberhasilan penggerak kombel dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berarti baik. Nah, di sini Bapak Ibu jika klik kumpulkan Bapak Ibu, misalkan klik kumpulkan. Di sini diminta unggah Bapak Ibu. Jadi unggah sertifikat. Jadi bukti dukungan di sini sertifikat Bapak Ibu. Jadi unggah seperti itu Bapak Ibu. Ini sambil lalu dicicil Bapak Ibu, ini sampai nanti di Desember Bapak Ibu. Bukti-bukti dukungnya. Nah, ini kebetulan punya saya 180 poin Bapak Ibu untuk di periode 2 Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebagai pegawai Bapak Ibu seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan juga? Maka di sini klik sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi klik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu harus menilai, yaitu bawahan kita, yaitu klik lakukan penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu di sini kita Bapak Ibu akan menilai itu. Jadi menilai dari guru-guru Bapak Ibu. Nah, ini dari guru-guru Bapak Ibu, jika misalkan di sini sudah nyala, berarti Bapak Ibu bisa menilainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga yang sering banyak pertanyaan yang masuk ke saya Bapak Ibu. Di sini banyak di pengelolaan kerja itu ada guru-guru yang sudah pensiun, sudah purna tugas ataupun mutasi di sini masih ada Bapak Ibu datanya. Nah, itu Bapak Ibu abaikan. Abaikan Bapak Ibu tidak usah melapor ke pusat bantuan. Karena secara otomatis Bapak Ibu nanti ini akan dihapus secara otomatis di cleansing Bapak Ibu oleh sistem seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sesudah kita melakukan penilaian kinerja, sekarang di sini minta kumpulkan dokumen. Nah, ternyata Bapak Ibu, dikumpulkan dokumen ini bukan hanya di periode 1, tetapi di periode 2 juga diminta Bapak Ibu. Apa sih di sini dokumen yang diminta? Masih tetap dokumen KSP, perencanaan satuan dokumen perencanaan, dokumen laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru. Ini di periode 2 masih diminta Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai pegawai, juga Bapak Ibu sebagai pejabat penilai, maka Bapak Ibu nih sambil lalu dicicil Bapak Ibu. Dan juga banyak pertanyaan Bapak Ibu yang masuk ke saya tentang misalkan di situ yang banyak terjadi kendala DPLT Bapak Ibu, DPLT ataupun guru yang sudah dimutasi, misalkan banyak yang lulus P3K atau pindah tugas, di situ Bapak Ibu jangan langsung Bapak Ibu langsung ke Pusban. Pastikan Bapak Ibu dulu update dapodiknya Bapak Ibu. Dapodiknya diupdate sesuai dengan tempat kerja yang definitif Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah diupdate, maka Bapak Ibu tinggal nunggu seperti itu. Nah, nanti tim itu juga akan bekerja Bapak Ibu. Jadi tim itu juga masih tahap mengerjakan laporan-laporan yang masuk Bapak Ibu. Namun untuk meminimalisir laporan-laporan yang masuk, maka jika ada kendala seperti itu, PLT dan guru mutasi Bapak Ibu yang dilakukan untuk update dulu dapodik Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu sedikit tentang saya. Bapak Ibu bagaimana langkah selanjutnya di bulan Agustus Bapak Ibu kepala sebagai pegawai dan Bapak Ibu sebagai pejabat penilai. Mungkin itu dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.